Kalau menjadi guru, kebahagiaan itu adalah ketika melihat murid-muridnya berhasil, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan materi apapun. Selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng HIPMI Academy. Di podcast kali ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang Doctor and Master of Science in Mathematics. Keren banget ya, apalagi beliau punya bisnis pendidikan yang tujuannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ada yang tahu gak siapa dia? Selamat datang Dr. Anton di Ngopi. Halo, selamat siang Bu Felis, selamat siang Sobat HIPMI Academy. Biasanya dipanggil Kak Awe juga ya murid-muridnya nih, kayaknya akrab banget nih dengan murid-muridnya ya. Iya, karena inisial saya dari Anton Wardaya, jadi mereka pada sebut saya Pak Awe atau Kak Awe. Luar biasa nih. Boleh cerita sedikit gak nih latar belakang apa sih yang motivasi nih Dr. Anton pengen punya gelar sampai S3 jadi dokter, pendidikan itu gimana tuh ya pendidikannya? Nah, dari data yang saya peroleh ya sebenarnya permulaan itu adalah ketika saya melihat di Indonesia itu kan populasinya besar ya, 270 juta penduduk orang. Dan ternyata yang sampai S3 itu baru 100.000 orang. Oh, sangat sedikit sekali Sangat ya? sedikit sekali, dan ini yang membuat saya, menggerakkan saya untuk mengambil gelar doktor juga ya. Jadi selain saya suka dengan belajar juga, dan akhirnya itu membuat murid-murid saya termotivasi untuk mereka mengambil gelar doktor lagi. Seperti itu. Luar biasa, saya juga jadi ikut termotivasi nih, saya pengen kuliah S2 dan S3 nih, ikut sama Dr. Anton nih ya. Mungkin boleh sharing juga nih, kenapa sih memilih bisnis di dunia pendidikan, mungkin nggak milih bisnis lain tuh yang mungkin untungnya bisa lebih besar gitu ya. Kenapa tuh Dr. Anton milihnya di bisnis bidang pendidikan ini ya Dr. Anton? Karena pendidikan itu adalah passion saya, Bu Felis ya. Jadi saya itu dari kecil memang cita-cita mau jadi guru. Oh gitu, dari Ya, kecil itu ya Dr. dari Anton kecil. ya? Jadi waktu kecil itu saya menulis, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, saya bilang saya mau jadi guru. Dan terus saya termotivasi juga karena mama saya itu adalah seorang guru. Ya. Dan sesudah itu akhirnya saya membulatkan tekad saya ketika ada sharing dari guru saya, guru SMA saya yang berkata seperti ini. Kalau kamu mau kaya, ya memang jangan jadi guru, seperti itu ya. Tapi kalau guru itu cukup memang kebutuhannya. Itu pengabdian gitu ya kayaknya ya. Iya, tapi kalau menjadi guru, kebahagiaan itu adalah ketika melihat murid-muridnya berhasil, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan materi apapun. I see. Luar biasa banget ya, gurunya itu inspiring banget ya buat Dr. Anton. Mungkin boleh sharing juga nih gimana sih awalnya kepikiran kok pengen bikin Wardaya College gitu, hingga sampai sekarang nih, sampai murid-muridnya banyak yang menang Olimpiade katanya ya. Nanti kita sharing gimana sih awalnya tuh? Nah, Indonesia itu kan negara besar ya, negara yang 270 juta orang ya Bu Felis ya. Nah, kita negara besar tapi dipisahkan sama lautan. Nah, saya sudah mengitari 30 dari 34 provinsi di Indonesia, dan saya lihat sebenarnya anak Indonesia itu banyak sekali yang berpotensi dari Aceh sampai Papua. Dan saya bilang, wah ini penduduk besar, terus habis itu tidak punya kesempatan gitu ya untuk mereka menggali potensi mereka, dan makanya dari tahun 2013 saya mendirikan Wardaya College. Dan tahun 2014 itu saya sudah mulai kelas online di Wardaya College. Biasa ya, itu sebelum pandemi ya, sebelum COVID juga udah kepikiran visinya bikinnya secara online. Tuh kenapa ya Dr. Anton ya? Ya karena saya bilang saya tidak untuk menjangkau satu daerah dengan daerah lain, berarti saya harus terbang kan? Iya. Karena Indonesia dipisahkan laut, berarti saya harus terbang, dan biayanya itu cost-nya tinggi gitu ya. Terus abis itu waktunya juga terbatas. Iya, Nah, akhirnya saya bilang untuk menjawab masalah seperti ini, teknologi pendidikan yang harus bisa menerobos sistem pendidikan kita. Ya memang dulu ya, waktu saya pertama kali bikin sistem online itu, Bu Felis, saya itu dibilang, Pak, ngapain anak kita belajar online? Gitu ya, kalau bisa face to face, kenapa nggak face to face? Ya, tapi
pas pandemik ini yang mengubah paradigma atau cara berpikir ya, cara memandang, oh ternyata anak itu bisa loh belajar online. Iya sih, betul juga ya. Jadi bisa menjangkau sampai Papua sekalipun ya, nggak bisa datang ke sini untuk di Wardaya College belajar, bisa ya ikut dapat pendidikan yang sama gitu ya, Dok? Dapat pendidikan yang sama, materinya sama juga, mereka belajar dari guru yang sama juga, baik onsite maupun online. I see. Ini awalnya Wardaya College tuh pertama-tamanya tuh kan maksudnya cuma ngajar di rumah gitu ya, kalau nggak salah ya, Dokter Anton ya? Ya, saya mulai dari rumah saya sebenarnya. Jadi lagi itu kan kalau untuk memulai suatu bisnis kan orang pikir butuh modal sampai seberapa ini ya. Tapi kalau untuk bisnis pendidikan, yang penting adalah mereka cara ngajar kita bagus. Terus habis itu modalnya palingan lagi itu cuma papan tulis, whiteboard, terus sama kertas. Iya sih, nggak perlu modal yang besar awalnya ya. Iya. Gitu sih. Terus gimana sih murid-murid tuh percaya pengen maksudnya belajar di Wardaya College? Mungkin kan banyak juga di tempat lain kursus-kursus juga gitu ya. Apa yang membuat Wardaya College ini berbeda gitu? Apalagi masa-masa awal ya. Kalau sekarang mungkin udah tahu lah Wardaya College tuh pemenang olimpiade banyak lah dari Wardaya College. Saat awal tuh gimana sih untuk datengin murid kayak gitu? Nah, karena saya pernah jadi guru ya, Bu Felis, jadi saya pernah bekerja di salah satu sekolah juga yang terkenal juga di Jakarta, dan dari situ mulai orang-orang itu datang gitu ya, mereka belajar ke rumah saya di Tomang gitu ya. Terus sudah itu saya bilang, wah ini kalau misalnya saya sendiri sepertinya tidak bisa saya handle ya, karena muridnya juga udah banyak juga. Makanya saya membuat satu sistem di Wardaya College dan yang meng-hire banyak orang juga sih. Banyak untuk tenaga pengajar gitu ya. Kayak gitu supaya banyak orang yang bisa ngajar juga di Wardaya College ini. Betul juga sih. Itu tadi awalnya masih kerja ya, jadi guru gitu ya di sekolah. Itu langsung sambilan gitu ngajar di rumah juga atau gimana tuh? Itu saya sebenarnya udah sambil ngajar juga di rumah gitu ya. Jadi sambil ngajar di sekolah, terus habis itu saya ngajar juga di rumah. Nah, sesudah itu saya sempat bekerja di corporate sih, Bu Felis. Corporate. Jadi lagi itu waktu saya bekerja di corporate, nah terus tiba-tiba saya berdoa gitu ya. Saya dikasih suara seperti ini. Kamu harus bangun Indonesia. Saya bangun Indonesia, saya bilang, seperti apa? Maksudnya kan lagi itu, saya kerja di corporate itu, saya sebenarnya sudah nyaman ya. Istilahnya kerja gitu ya, habis itu gaji fix dapat gitu ya. Terus habis itu saya diminta untuk membangun Indonesia. Akhirnya saya resign dari pekerjaan lama saya itu, dan saya nggak apply sama sekali ke pekerjaan-pekerjaan lain, Bu Felis. Gitu, jadi nggak takut gitu, tiba-tiba mungkin kayak suara Tuhan gitu ya, ngomong harus membangun Indonesia, tapi udah ada plannya gitu atau gimana sebelumnya gitu? Saya sampai keluarga saya saja sampai bilang, waduh, kamu ngapain meninggalkan pekerjaan yang sudah bagus gitu ya. Dan akhirnya saya resign, saya ingat banget itu saya 30 Juni saya resign, tanggal 1 Juli, 2 Juli, 3 Juli itu saya nggak ngapa-ngapain ya, cuma ada di rumah doang. Nah, saya ingat banget tanggal 4 Juli itu ada salah satu orang tua murid yang pernah saya ajar dulu, ya muridnya itu, dia telepon saya, Pak Anton ya, ini adiknya ini mau belajar sama Bapak. Nah dari situlah saya bilang, dan akhirnya saya kembali lagi ke dunia pendidikan, Bu Felis. Jadi mulai ngajar lagi di rumah gitu ya? Nah itu mulai lagi ngajar, dan itu padahal waktunya sekitar 5 tahun lah saya kerja di corporate ya. Itu, dan saya berat juga ya, 5 tahun udah punya fixed income, tiba-tiba keluar gitu. Waktu di rumah awal-awal tuh, waktu belum ada yang kontak itu ngapain aja tuh? Apa memang udah mulai ngedesain gitu? Apa yang mau dikerjakan gitu? Dan saya akhirnya percaya bahwa yang panggilan Tuhan itu adalah ketika saya di pendidikan ini. Dan akhirnya saya dibalikan lagi ke pendidikan. Jadi kasih visi lah sama Tuhan untuk kerjain di dunia pendidikan Indonesia gitu ya? Iya, untuk membangun Indonesia. Jadi kita percaya aja lah, Tuhan pasti sertain lah kemana yang membawa kita gitu ya. Iya, seperti itu. Interesting banget ya pengalamannya. Terus udah di rumah gitu, sekarang udah punya gedung bangunan tuh gimana tuh?
Nah, Udah akhirnya saya lumayan bilang nih, di mana tuh? Di di daerah dekat Central Park situ ya? Tanjung Duren. Tanjung Duren Iya. ya. Jadi saya bilang, wah ini kalau di rumah aja saya sepertinya udah tidak ketampung lagi gitu ya. Dan secara lokasi kan itu daerah perumahan. Jadi saya harus mencari daerah lebih strategis lagi gitu ya, lebih istilah perkantoran lah. Dan akhirnya saya pindah ke Ruko Tanjung Duren. Seperti itu. Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren. Luar biasa banget ya, jadi pertumbuhannya ya. Sampai sekarang nih visinya ke depan seperti apa nih? Sekarang nih kita lagi ada di sekolahannya yang baru ya. Sekolah baru, nanti namanya sekolah tetap Rasa Sayang atau gimana nih? Namanya SMA Wardah ya. Nanti berubah namanya di SMA Wardaya di sini ya. Terus maksudnya visi ke depannya seperti apa sih? Wardaya College ini udah ada sekolah gitu, ke depannya seperti apa tuh? Jadi kami sekolah ini sudah operasional dari tahun 2021 ya. Jadi tahun 2021 itu kami sudah running angkatan pertama dan ini kami sudah menerima lagi angkatan berikutnya. Dan saat ini memang yang kami bangun untuk saat ini adalah gedung SMA-nya dulu. SMA ya. Gedung SMA dan kedepannya kami memang sebelumnya kan memang Wardaya sudah punya startup education ya. Startup education dan kita adalah top 3 education startup di Indonesia. Dan nanti ke depannya kita akan membangun sekolah tinggi sesudah ini. Nanti ke depannya akan ada sekolah tinggi, luar biasa banget nih. Mudah-mudahan juga akan akan mencetak siswa-siswa yang akan menjadi leader di bidangnya masing-masing nih dan menjadi masa depan Indonesia. Nih kalau boleh tahu selama perjalanan dari awal nih kita tadi bangun Wardaya College hingga sekarang, apa ada mentor atau role model yang selama ini menyertai gitu ya, maksudnya membimbing lah perjalanan Dr. Anton hingga saat ini ya? Jadi kalau role model saya itu adalah Pak Khairul Tanjung, terus ada Pak Gita Wirjawan ya, yang sosok yang saya kagumi ya. Dan selain itu saya bergabung di HIPMI juga ya. Bergabung di HIPMI itu ada Ketum Basuki yang merupakan role model saya juga, yang menjadi mentor buat bisnis saya juga, seperti itu, yang memotivasi saya untuk menjadi seperti sekarang ini. Luar biasa pentingnya seorang mentor ya. Ngomong-ngomong nih tentang mentor ya, di HIPMI Academy itu akan ada juga loh mentor-mentor sesatunya tadi yang dibicarakan ya, Ketum Basuki Surojo itu akan menjadi salah satunya yang akan menjadi mentor-mentor di kelas-kelas HIPMI Academy. Dan kelas-kelasnya itu nggak boring ya, sangat menarik dan sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman yang baru mau mulai usaha ataupun juga sedang struggle di bisnisnya atau mengembangkan bisnisnya. Jadi buruan daftar juga nih karena akan ada hadiah modal usaha puluhan juta serta program pendampingan loh. Kalau misalnya teman-teman minat, silahkan lihat ya di link deskripsi di bawah ini ya. Lanjut lagi nih. Mungkin buat teman-teman yang pengen inspiring ya untuk memiliki bisnis di bidang pendidikan, ada tips-tips nih gimana sih untuk bisa di bisnis pendidikan ini, Dr. Anton? Jadi kalau saya bilang pendidikan itu mesti passion ya, Bu Felis ya. Jadi mesti kita sabar, kita seperti kayak nabur benih gitu ya. Nabur benih, kan kalau nanam pohon kan nggak langsung tumbuh gitu ya. Nah ini pendidikan juga sama. Jadi mesti sabar 1 tahun, 2 tahun, jadi anak itu mulai kelihatan hasilnya. Nah itu ya, jadi passion itu penting sekali. Kadang-kadang kita lebih utamakan, gimana sih caranya supaya cepat dapat cuan gitu kan, kalau misalnya di bisnis gitu ya. Tapi kalau di pendidikan itu kita yang penting passion, kedua sabar, ketiga itu tekun. Tekun ya. Gitu. Dengan adanya passion, sabar dan tekun, sekarang udah berapa banyak nih siswa-siswanya yang udah lulus dari, maksudnya ikut ya Wardaya College nih, Dr. Anton? Kalau lulus sih kita udah ada sekitar sejauh ini ya sekitar 10.000-an siswa lah. Sudah ada yang belajar 10.000 siswa, luar biasa. Dan katanya ada yang udah jadi pemenang-pemenang olimpiade. Pemenang olimpiade juga. Jadi kalau misalnya lihat di TV, di koran gitu ya, itu yang juara-juara olimpiade itu adalah siswa-siswa yang kami bina.
Luar biasa banget nih ya, dengan ada Wadaya College akhirnya Indonesia bisa menciptakan juara-juara Olimpiade nih, hebat banget ya. Nih terakhir nih ya, Dr. Anton boleh nggak sharing quotes yang motivasi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha nih yang nonton ini nih ya, juga mungkin struggling dalam bisnisnya, itu boleh nggak sharing quote yang mungkin selama ini inspiring juga buat Dr. Anton? Kalau saya bilang kalau ketika kita mau mulai bisnis ya, kita pertama kali mesti tadi yang pertama kali itu sesuai dengan passion kita. Jadi bukan berdasarkan ikut-ikutan temen. Ya, jadi karena saya lihat banyak yang gagal di tengah jalan itu karena latah. Latah karena lihat orang, oh ini berhasil akhirnya ikut juga. Nah tapi bukan passionnya dia ternyata. Nah itu kalau kembali, kalau kita passion, kita tekuni gitu ya, kayak misalnya saya bergerak di pendidikan. Karena saya passionnya di situ, saya bisa berkembang maksimal di situ. Dan yang kedua adalah jejaring ya. Menurut saya networking penting ya Bu Felis. Jadi ketika kita bergabung seperti di organisasi seperti HIPMI gitu ya, kita akan ketemu dengan teman-teman sesama pengusaha juga, dan itu saling mendukung, saling menguatkan ya. Sekarang ada HIPMI Academy juga ya, yang membantu untuk kita mengajarkan gimana cara ya jadi pengusaha, terus dikasih mentoring juga ya Bu Felis ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Seperti itu. Jadi ketika kita mulai mungkin udah putus asa gitu ya, tapi ketika kita dikuatkan dari teman-teman kita gitu ya, sesama pengusaha, terus akhirnya kita bisa bangkit lagi. Mesti coba dulu. Seperti itu. Jadi ada 3 tuh, jangan takut mencoba, terus kemudian passion dan networking yang tepat, salah satunya di HIPMI Academy ya. Terima kasih nih Dr. Anton udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng HIPMI Academy. Mudah-mudahan sukses terus nih bisnisnya, Wadaya College jadi semakin besar dan semakin bermanfaat bagi Indonesia. Amin, amin. Amin. Terima kasih juga teman-teman udah mau nonton ngobrol bareng HIPMI Academy, dan sampai ketemu di HIPMI Academy selanjutnya. Jemput mimpimu di masa muda.